Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kita akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang berkualitas agar kini dan nanti hidup kita ada dalam kesuksesan. Kita mau belajar tentang depresi di usia remaja. Faktor pemicu depresi. Depresi pada remaja bisa disebabkan oleh faktor genetik, perubahan hormon, hingga pengalaman traumatis seperti mendapatkan pelecehan seksual dan emosional, atau kehilangan orang yang terkasih. Selain itu, depresi pada remaja juga dipicu oleh faktor lainnya, seperti harga diri yang rendah, ketidakmampuan dalam belajar, ADHD, penyalahgunaan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, menderita penyakit kronis, dan memiliki gangguan mental lainnya, seperti gangguan bipolar, anoreksi, atau bumilia. Biasanya depresi pada remaja menimbulkan keluhan dan gejala berupa. Ini dilihat ya, faktor-faktornya nih. Mudah menangis dan tersinggung, dan marah karena hal-hal yang sederhana. Kehilangan minat dan melakukan aktivitas sehari-hari. Menyalahkan diri sendiri. Sulit berkonsentrasi, sering bolos dan prestasi sekolah menurun. Sulit tidur dan insomnia. Mudah merasa lelah. Sering sakit kepala dan sakit perut, tidak nafsu makan atau justru makan berlebihan. Depresi pada remaja memang lebih sulit terdeteksi, sebab remaja memang sering mengalami perubahan mood. Oleh karena itu, buat para orang tua, keluarga, guru di sekolah, harus lebih peka dan tentunya buat sahabat Yud Kinanti sendiri. Peran keluarga dalam mengatasi depresi pada remaja. Jika sahabat Yud Kinanti dinyatakan depresi, dokter akan memberikan penanganan berupa psikoterapi atau obat-obatan seperti antidepresan. Selama pengobatan berlangsung, maka pihak orang tua perlu melakukan beberapa cara berikut untuk membantu sahabat Yud Kinanti, tapi sahabat Yud Kinanti sendiri yang paling harus memahaminya. Apa itu? Sahabat Yud Kinanti yang pertama, pelajari tentang depresi. Penting memahami bahwa depresi berhubungan adalah bagaimana cara menyikapi dan bagaimana teknik berkomunikasi dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Dengan mengetahui informasi tentang depresi, maka sahabat Yud Kinanti sebenarnya bisa memahami faktor penyebabnya. Yang kedua, cari sahabat. Jadi sahabat tentu yang benar. Orang tua kita bisa jadi sahabat, para rohaniawan bisa jadi sahabat. Kemudian para pembina pengasuh di sekolah-sekolah itu kan ada guru BP, itu jadi sahabat, atau siapapun juga. Cari sahabat. Dengan bercerita kepada sahabat dengan orang yang dipercayai, itu akan terjadi komunikasi dua arah dan kemudian mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa. Kemudian sahabat Yud Kinanti perlu melakukan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Jangan lupa berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan dan tidur dengan baik. Kemudian yang berikut, batasi penggunaan gadget. Wah nih, kenapa sih gadget melulu? Saya banyak menggunakan gadget tapi sehat-sehat saja tuh. Buatlah batasan waktu dalam menggunakan gadget. Ya, alih-alih terus berkutat dengan ponselmu, ajaklah teman-temanmu untuk melakukan kegiatan positif, bergaul dengan lingkungan, dan kemudian kurang lebih seperti demikian. Itu hanya beberapa masalah tentang kasus depresi. Tapi kalau menurut saya, depresi itu betul faktor yang tadi dijelaskan di atas. Tapi ada satu faktor yang poin yang penting itu adalah masalah harga diri, citra diri. Kalau kita belajar kepada firman Tuhan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti setiap kita itu adalah orang-orang hebat. Setiap kita itu diberikan DNA hanya satu-satunya, nggak ada yang sama. Kita punya sidik jari juga satu-satunya dan tidak ada yang sama. Dalam keyakinan iman saya, sahabat Yud Kinanti, setiap kita itu adalah orang-orang hebat yang dilahirkan ke dalam dunia, yang direncanakan oleh Allah. Ini bukan motivator ya, cuman supaya punya positive thinking kemudian tanpa ada sebuah alasan yang kuat. Tapi benar, kita itu diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang hebat. Namun modal kehebatan itu kalau tidak diolah, ya tidak akan jadi apa-apa. Waktu kecil saya berpikir, sahabat Yud Kinanti,
Kalau emas batangan itu gali di tanah lalu dapat emas batangan. Ternyata tidak demikian. Emas batangan itu bermula dari apa? Ya campuran butir-butir emas yang ada di tanah. Itu didulang, dipisahkan dari pasir, dipisahkan itu berkali-kali. Mungkin tanah dan pasirnya 2 kilo, kadar emasnya mungkin hanya sekian miligram. Dan itu prosesnya panjang luar biasa. Jadi artinya setiap pribadi sahabat Yudkinanti itu adalah engkau tuh emas, cuman emas yang belum dalam bentuk batangan. Nah, kalau ingin jadi emas dalam bentuk batangan, harus siap bayar harga, harus siap kerja keras, harus siap ditempa, harus siap didulang, harus siap untuk mengeluarkan bagian-bagian yang tidak penting dari hidup sahabat Yudkinanti. Kemudian diproses, dikumpulkan, kemudian menjadi emas yang sekian karat, 24 karat. Saya kurang ngerti ya apa yang dimaksud dengan karat. Tapi kurang lebih seperti demikian pemahaman waktu kecil. Oh, emas itu gali di tanah dapat batangan. Ternyata tidak demikian. Demikian juga sahabat Yudkinanti. Yang pertama, yakini kita itu diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang hebat, yang luar biasa. Kemudian yang berikut, bersiaplah untuk berproses sehingga kita benar-benar menjadi emas batangan. Kita benar-benar menjadi pribadi yang punya kebanggaan kepada diri sendiri karena kebaikan Tuhan yang diberikan kepada sahabat Yudkinanti. Mari sahabat Yudkinanti, jangan punya rasa harga diri yang rendah, jangan minder, apalagi depresi. Kita berproses, kita berjuang, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan tolong sahabat Yudkinanti. Shalom sahabat Yudkinanti, itulah pembahasan kita tentang depresi di usia remaja.